Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Dua Faza Auto. Yap, kali ini kita akan bahas sebuah mobil yang bukan cuma legendaris, tapi juga ikonik. Mobil ini dikenal sebagai people car atau mobil rakyat. Dan lihat saja dari desainnya yang khas, mirip kodok. Kalian pasti udah tahu dan gak heran lagi, ini dia VW Beetle alias VW Kodok yang gak cuma jadi favorit di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Bayangin aja nih, mobil ini sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua. Sampai sekarang masih banyak orang yang masih punya mobil ini. Bahkan saking populernya, VW Beetle ini berhasil menduduki posisi keempat sebagai mobil yang paling berpengaruh sepanjang masa loh. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Pada awalnya, di tahun 1930-an, si Beetle ini belum dikenal sebagai nama yang kita sebut tadi, yaitu Beetle. Waktu itu, pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler, punya ide besar untuk menciptakan mobil rakyat, atau disebut dengan people car. Mobil yang murah, sederhana, dan tentunya bisa diproduksi secara massal. Nah, disinilah insinyur Jerman Ferdinand Porsche. Insinyur ini mulai bekerja sama dengan tim desainnya buat mengembangkan mobil yang bisa memenuhi visi itu. Awalnya, mobil ini cuma disebut sebagai Volkswagen tipe 1, tapi belum dikenal dengan nama yang kita kenal sekarang, yaitu Beetle. Akhirnya, pada tahun 1968, Volkswagen resmi ngasih nama Beetle buat mobil ini. Kenapa? Ya coba lihat aja dari bentuknya, jelas banget kayak kumbang kan? Beetle ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti kumbang. Nah, selain itu, Beetle ini juga berasal dari kata dalam bahasa Jerman, yaitu Kavel, yang artinya sama juga, yaitu kumbang. Nah, nama kumbang ini akhirnya digunakan ke berbagai bahasa di belahan negara lainnya. Misalnya di Belanda, namanya Kavel. Bedanya dengan yang di Jerman, Kavel menggunakan huruf F, sedangkan di Belanda menggunakan huruf V, yang artinya tuh masih sama kayak kumbang. Selanjutnya di Prancis, dikenal dengan nama lumayan susah buat nyebutnya. Coba Google. Coccinelle, yang artinya kepik. Lucu kan? Terus di Italia ada Maggiolino, di Hungaria Bogal, dan di Spanyol disebut Escarabajo. semuanya berarti kumbang juga. Tapi nggak cuma itu, VW Beetle juga punya banyak julukan lain yang unik banget di berbagai negara. Seperti di Jerman, dia dijuluki sebagai Google atau Porsche. Di Swedia dikenal sebagai Bubbla, yang artinya gelembung, menggambarkan bentuknya yang membulat. Di Brazil dan Uruguay, dia malah disebut sebagai Fusca. Sementara di Bolivia, dia dipanggil Peta. Di Turki, dijuluki sebagai Kaplumbaga. meskipun nggak ada nyambungnya sama kumbang, tetapi bentuknya hampir sama dengan mobilnya. Dan pastinya nggak jauh beda sama di Indonesia, yang penamanya juga nggak ada nyambungnya sama kumbang. Kita sering menyebutnya dengan nama VW Kodok. Mungkin penamaan VW Kodok ini sudah menjadi budaya karena bentuk mobilnya menyerupai seperti kodok. Kau yang tahu selebihnya bisa koreksi ya. Mobil ini berhasil punya berbagai nama keren yang menggambarkan bentuk dan karismanya di seluruh dunia.
Lanjut kita ke sejarah mengenai mobilnya. Kisah Ferrari Beetle dimulai pada tahun 1930 ketika Ferdinand Porsche, seorang insinyur jenius asal Austria, mulai mewujudkan mimpinya tentang mobil rakyat bareng koleganya Karl Weber. Mereka mendirikan sebuah biro desain independen di Stuttgart yang diberi nama Construction Bureau. Langkah awal dari perjalanan panjang Beetle menuju status legendarisnya. Porsche punya visi, yaitu mobil yang sederhana, terjangkau, dan bisa diakses oleh semua orang. So, simpel kan? Tapi nggak semudah itu. Pada tahun 1933, Adolf Hitler naik jadi kanselir Jerman. Nah, Adolf Hitler ini selain punya ambisi politik, juga pengen bikin mobil murah yang bisa diakses oleh masyarakat umum sebagai simbol kebangkitan ekonomi Jerman. Disinilah ide Volkswagen, mobil rakyat, mulai benar-benar muncul. Dengan dukungan penuh dari Nazi, Hitler menunjuk Porsche buat ngerjain proyek ini. Misinya jelas, bikin mobil yang kuat, irit, bisa ngebut sampai 100 km per jam, dan tentunya harganya nggak lebih dari 1000 Reichsmark. Pada tahun 1934, Porsche bertemu langsung dengan Adolf Hitler buat mempresentasikan idenya. Ide mobil ini harus simpel tapi tangguh, bisa muat keluarga ideal ala Nazi, 2 orang tua, 3 anak, plus bagasi buat bawaan mereka. Nggak cuma di situ, mobil ini juga harus bisa diadaptasi jadi kendaraan militer kalau perang menang terjadi. Yang kita ketahui setelah itu terjadilah Perang Dunia Kedua. Dari pertemuan ini, proyek Volkswagen mulai jalan dan lahirlah prototipe pertama yang dikenal dengan nama KDF Wagen. Setelah beberapa kali diuji coba dan dimodifikasi, akhirnya pada tahun 1937 sampai 1939, KDF Wagen siap untuk diproduksi. Lokasi pabriknya dibangun di Wolfsburg, Jerman, dan landasan pertama diletakkan langsung oleh Hitler pada Mei 1938. Tapi sayangnya, uji coba lebih lanjut baru dimulai pada tahun 1939, tepat sebelum Perang Dunia Kedua meledak. So, produksi Beetle yang awalnya untuk masyarakat sipil langsung berubah haluan buat mendukung kebutuhan militer saat itu. Mobil kodok ini jadi basis untuk kendaraan militer kayak Kubelwagen dan Schwimmwagen. Perang Dunia Kedua benar-benar mengubah nasib Volkswagen. Bukan cuma bikin mobil rakyat, pabrik ini lebih banyak memproduksi kendaraan militer buat Nazi. Tapi di balik itu semua, Beetle tetap eksis. Walaupun nggak banyak orang Jerman yang benar-benar punya kesempatan buat memilikinya. Ketika perang berakhir, pabrik Volkswagen di Wolfsburg hancur. Lebih dari 2/3 akibat pengeboman. Namun, harapan nggak sepenuhnya hilang. Setelah perang selesai pada tahun 1945, pabrik Volkswagen diambil alih oleh tentara Inggris yang dipimpin oleh Mayor Ivan Hurst. Dengan kondisi pabrik yang setengah hancur, Hurst nggak pernah nyala. Dia malah bikin pesanan pertama buat 20.000 unit Beetle, yang akhirnya jadi titik awal kebangkitan produksi mobil ini. Pada tahun yang sama, pesanan itu malah langsung digandakan jadi 40.000 unit. Volkswagen Beetle resmi lahir dari puing-puing peperangan. Di tahun 1946, mobil Beetle ke-10.000 berhasil diproduksi sesuai pencapaian yang luar biasa mengingat kondisi pabrik yang masih serba darurat. Tahun 1947, Beetle mulai mendapat perhatian internasional. Hurst memastikan
kualitasnya meningkat. Dari penggunaan kom di lampu, bumper, sampai pelapis kursi yang lebih bagus. Di Paris Motor Show, Beetle tampil memukau dan pesanan ekspor pertama pun datang dari Belanda. Meskipun hanya 5 unit, tapi inilah awal dari perjalanan panjang si kodok ke panggung global. 2 tahun berikutnya, Beetle semakin mendunia. Pada tahun 1949, versi convertible pertama dari Beetle diperkenalkan, memberikan sentuhan mewah pada Beetle yang terkenal sederhana. Lalu pada tahun 1950, ekspor resmi ke Amerika Serikat dimulai. Meskipun awalnya banyak penolakan karena sentimen anti-Jerman. Akhirnya, Beetle mulai diterima di pasar Amerika dan perlahan tapi pasti, si kodok ini makin populer. Puncaknya pada tahun 1955, Beetle ke-1 juta keluar dari jalur produksi. Untuk merayakannya, Volkswagen bikin Beetle edisi spesial yang dicat emas dan dihiasi bumper yang unik. Nggak cuma itu, hampir setiap negara punya nama panggilan buat si kodok ini. Perkembangan teknologi terus berlanjut. Beetle dilengkapi fitur-fitur baru seperti jendela belakang yang lebih besar, sistem transmisi yang makin canggih, dan sistem injeksi bahan bakar. Di Amerika Serikat, versi Super Beetle muncul dengan ruang bagasi yang lebih luas dan performanya yang lebih baik. Produksi di Jerman mulai berhenti pada tahun 1975, tapi Beetle tetap diproduksi di Meksiko hingga tahun 2003. Nah, VW kodok ini masuk ke Indonesia sekitar akhir tahun 1940-an dan terus diproduksi sampai tahun 1976. Berbeda dengan versi Meksiko yang bertahan hingga tahun 2003, VW kodok di Indonesia punya ciri khas kaca belakang split window sampai tahun 1953. Kemudian berubah jadi kaca oval sampai tahun 1959. Di Indonesia, salah satu varian yang cukup terkenal adalah 1302 dan 1303 yang masuk antara tahun 1970 sampai tahun 1976. Mesin-mesin ini bervariasi dari 1200 cc hingga 1600 cc yang lebih kuat dan bahkan dilengkapi dengan rem cakram. Desainnya mungkin sederhana, tapi jangan salah, justru kesederhanaan inilah yang bikin VW kodok begitu dicintai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, yang bikin Beetle makin unik, mobil ini nggak cuma keren di jalanan, tapi juga di layar lebar. Kita mulai dari film Herbie the Love Bug, film yang pertama kali tayang pada tahun 1968. Banyak dari kita yang langsung keinget sama Herbie saat ngomongin film VW Beetle. Gimana enggak, Herbie ini VW kodok yang punya kepribadian unik dan impian besar jadi mobil balap. Film ini sukses banget, bahkan masuk daftar 3 film terlaris tahun itu. Nggak heran kalau Herbie lanjut ke beberapa sequel populer seperti Herbie Rides Again pada tahun 1974, Herbie Goes to Monte Carlo pada tahun 1977, Herbie Goes Bananas pada tahun 1980, dan yang terakhir yaitu Herbie Fully Loaded di tahun 2005. Ceritanya Maggie yang diperankan sama Lindsay Lohan baru lulus kuliah dan dibeliin mobil bekas sama ayahnya. Siapa sangka mobil bekas tersebut adalah si Herbie. Film ini mempunyai nuansa khas ala khas Disney, apalagi dengan kata Lohan yang ceria dan penuh semangat. Efek CGI yang lebih canggih daripada film sebelumnya bikin Herbie terlihat lebih hidup dan interaktif. Ditambah lagi soundtrack keren seperti Jump dari Van Halen
dan hero dari Lionel Richie bikin film ini makin menarik untuk ditonton. Selain Herbie, VW Beetle juga sering muncul di film-film besar Hollywood lainnya. Misalnya di film Footloose tahun 1984. Si kodok kuning muncul saat karakter utamanya dipanggil polisi gara-gara dengerin musik rock and roll. Atau di film Happy Gilmore tahun 1996, di mana sebuah Super Beetle putih jadi bagian dari aksi kocak di film tersebut. Dan tentu saja di film Bumblebee tahun 2018, Bumblebee yang biasanya dikenal sebagai robot kuning keren berubah jadi VW Beetle kuning klasik. Berlatar tahun 1987, Bumblebee diceritakan mendarat di bumi dan bertemu dengan Sally Watson. Mereka berdua menjalin persahabatan dan menghadapi berbagai ancaman. Film ini penuh dengan momen emosional yang menghangatkan hati, apalagi dengan pesan kuat tentang persahabatan. Nggak cuma di Hollywood, di Jepang pun VW Beetle ini ikut beraksi. Seperti di anime Detektif Conan, Beetle milik Profesor Agasa sering muncul, bahkan jadi kendaraan utama yang mengantar Conan dan geng detektif Kirik untuk petualangan mereka. Mobil ini menjadi bagian penting dari cerita dan menambah elemen dalam anime tersebut. Jadi, VW Beetle bukan hanya sekedar mobil tua dengan sejarah panjang. Dengan kehadirannya di film, TV, dan anime, si kodok ini udah jadi bagian dari sejarah pop kultur yang gak bakal dilupain. Beetle terus hidup di hati para penonton di seluruh dunia, dan inilah yang bikin VW Beetle gak cuma dikenal sebagai mobil, tapi sebagai ikon budaya sejati yang dicintai lintas generasi. Selain itu, mobil ini juga mempunyai prestasi di balapan, seperti kejuaraan Volkswagen Fun Cup, di mana Volkswagen Fun Cup ini dimulai pertama kali di Belgia pada pertengahan tahun 90-an. Tepatnya sekitar tahun 1997. Konsep dari balapan ini lebih berfokus pada fun alias kesenangan. Mobil yang digunakan adalah Volkswagen Beetle ini yang dimodifikasi untuk balapan. Yang bikin balapan ini makin spesial adalah balapan legendarisnya, yaitu Hankook 25 Hours of Spa, di mana balapan 25 jam penuh tanpa henti di sirkuit The Spa-Francorchamps, Belgia. Balapan ini jadi salah satu yang terpanjang di dunia loh. Ada ratusan mobil dan pengemudi dari berbagai latar belakang yang ikutan, dan tentunya banyak penontonnya. Dan pada tahun 2022, Volkswagen Fun Cup ini udah jalan lebih dari 25 tahun. Bodi pada mobil ini dimodifikasi terbuat dari bahan polyester yang mudah diganti kalau rusak sama balapan. Nah, itu dia perjalanan Volkswagen tipe 1 atau B-Track. Dari sejarahnya yang kaya hingga posisinya sebagai ikon budaya pop dan kontribusinya di dunia motorsport melalui Volkswagen Fun Cup. Mobil ini bukan hanya sekedar kendaraan, B-Track adalah simbol kesenangan, nostalgia, dan inovasi. Jadi, bagi kalian yang mencari pengalaman berkendara yang unik, si kodok ini tetap menjadi pilihan yang tak terlupakan. Nah guys, ada sedikit tambahan mengenai video dari konten Volkswagen tipe 1. Di sini ada 2 buah unit dari diecast Volkswagen tipe 1. Nah, perlu diketahui ini baru nemu pas dicari-cari, yaitu Volkswagen tipe 1 Tomica tahun 1977. Dari bahan ini bisa kita pegang dan kita lihat menggunakan besi asli ya. Ini kacanya plastik. Di belakangnya
ada tulisan Made in Japan. Jadi Tomica ini tuh dibuat di Jepang. Ini ada kode-kodenya. Dan kondisi yang ditemukan ini seperti ini. Ini ada sedikit patah sayangnya. Dan catnya agak ada terkelupas di bawah sini. Nah, sedangkan yang ada di video ini yaitu yang cetakan selanjutnya dari Tomica. Dari bahannya tuh di sini kelihatan berbeda dengan yang cetakan sebelumnya tahun 1977. Ini tuh dibuat di Vietnam. Tomica ada kodenya di sini. Tapi sayangnya yang ini tuh dusnya udah nggak ada. Dan ini dari dus yang cetakan selanjutnya tahun 2022. Oke, segitu aja tambahan video kali ini. Langsung aja kita ke penutup dari videonya. Oke, sekian aja mengenai pembahasan mobil kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.